Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Agung mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk meniru, mensuri tauladani figur yang benar-benar dipilih dan disukai oleh Allah. Karena sudah menjadi kecenderungan bagi kita untuk meniru. Kita akan meniru orang yang kita anggap sukses. Kita akan meniru orang yang kita anggap berhasil. Cuma sayang, standar kesuksesan, standar keberhasilan itu ternyata tidak selalu identik dengan kemuliaan. Alangkah beruntungnya jikalau orang yang kita tiru itu adalah puncak kesuksesan dari segala sisi. Jadi kita menirunya pun menjadi sebuah kebaikan. Anak-anak kita banyak meniru figur-figur. Sayang, yang ditirunya hanya figur kartun. Para remaja meniru figur. Sayang, padahal figur yang ditirunya juga ada yang bunuh diri. Dulu angkatan waktu saya SMA, sebagian sahabat-sahabat meniru Bruce Lee. Jago berkelahi, jago kungfu, bunuh diri. Tapi tidak ada yang niru untung waktu itu ya. Sekarang banyak mode yang ditiru, figur yang akhirnya menjatuhkan wanita itu sendiri. Bukankah kualitas keimanan itu berbanding lurus dengan rasa malu? Makin berkurang rasa malu, sebetulnya makin rendah kualitas kemanusiaannya, kan begitu? Nah sekarang banyak yang ditiru yang kurang rasa malu. Aduh, ini karena dianggap sukses. Ada yang niru artis, ada yang niru pemain olahraga, ada yang meniru macam-macam yang populer. Sayangnya kita tidak secara serius mengkaji siapa yang kita tiru. AA juga, AA itu saya, maaf ya, AA Gim maksudnya, Abdullah Gim Nastiar. Waktu zaman dulu belum dapat taufik seperti ini. Wah, berusaha baca buku ini. Di Amerika katanya ada jenderal hebat, baca biografinya. Di sini Napoleon, baca. Wah, pening karena nggak cocok-cocok. Sampai akhirnya itu adik yang lumpuh itu menasehati AA sebelum beliau wafat. AA tuh nggak akan pernah tenang dan bahagia sebelum AA kenal dan taat kepada Allah. AA tidak akan pernah mencapai kemuliaan yang hakiki kecuali AA meniru Rasulullah. Barulah saat itu terbuka dan evaluasi ulang, beli buku Nabi Muhammad, baca dan belajar niru sedikit-sedikit. Niru Nabi senyum, ikut senyum. Niru Nabi Muhammad tuh katanya ke istrinya tuh ramah. Saya belajar ramah ke istri. Istri makin mesra. Katanya Nabi itu tidak marah kepada yang bantu-bantunya. Belajar menahan diri tidak marah. Ternyata mereka lebih rajin. Belajar memimpin seperti Nabi. Enggak nyangka Nabi itu ternyata wirausahawan. Belajar jujur, walaupun kecil-kecilan. Belajar dagang yang belajar jujur lah gitu ya. Alhamdulillah pembeli makin banyak, usaha makin maju. Belajar kecil-kecilan bicara yang agak betul gitulah ya, betul sekali belum. Didengerin ibu-ibu, bapak-bapak dan penonton. Ya. Aneh. Terus bergerak, ada yang menghargai, ada yang menghormati, padahal rahasianya lagi belajar niru Nabi. Ini rahasia ya, kita aja. Para pemirsa, ini rahasia ya, kita saja. Jadi kalau ada yang nanya, kan banyak tuh wartawan. Wah, Hakim, apa kelihatan serana? Wajib banyak
wartawan. Saya mah nggak ngerti sukses itu apa lah. Yang saya mengerti mah tiap hari harus belajar mencari kekurangan diri untuk diperbaiki. Tiap hari harus belajar untuk berbuat yang lebih baik. Karena itu yang diajarkan Nabi. Pokoknya tiap hari pengen tahu bagaimana Nabi bersikap. Nabi senyum, senyum. Ya, Nabi ngasih, usahakan ngasih. Walaupun belum sanggup semuanya. Ya, kan kalau Nabi punya pakaian diminta, dikasihin. Tapi kalau sekarang saya diminta, bagaimana acara TV ini ya? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pendek kata sekarang kita ini mudah. Kita punya idola. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah menjadi contoh kebaikan yang utuh, sukses. Dan sejarah kalau mau jujur itu juga mengatakan. Coba ada bukunya. Siapa? Michael Hart. Itu yang 100 tokoh orang paling berpengaruh dalam sejarah. Mungkin beliau berusaha jujur. Beliau bukan seorang muslim. Tapi siapa sih Muhammad ini? Kenapa pengaruhnya begitu menggelegar seisi alam ini? Ada yang protes, tapi kan Nabi yang lain. Tapi Muhammad ini, ya pemimpin negara, ya pemimpin agama. Jarang Nabi yang seperti ini. Ada yang hanya mimpin agama, tapi tidak berumah tangga, tidak tahu bagaimana memimpin keluarga. Tapi Muhammad ini utuh katanya, dan monumental sampai sekarang. Makanya ibu bapak sekalian, kalau kita ingin hidup bahagia, pelajari saja Nabi Muhammad, tiru saja, ya. Ada tamu, jreng, langsung. Kalau film kartun kan suka ada yang ada lampunya itu ya. Bagaimana Nabi terhadap tamu? Oh, Nabi itu memuliakan tamu. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad memberikan minum sendiri, makan sendiri. Tiru aja. Nanti orang-orang, itu tuan rumah baik banget ya. Itu mah resiko ya. Bukan keinginan kita dipuji. Tamu mau pulang, nah ya, tapi tidak usah bunyi begitu ya. Bagaimana Nabi? Oh, ternyata Nabi Muhammad mengantar tamunya sampai ke pintu. Tidak nengok, antar. Mari, semuanya standar yang paling prima sudah ada. Nabi Muhammad itu di depan anak kecil saja tidak mau nelonjorkan kaki, saking menghormati. Tentu yang pegal tidak apa-apa ya. Iya, apa? Oh iya, Pak. Atau enggak, kalau sudah sepuh mah ya beda urusan. Jadi semuanya, mau jadi bapak sudah ada perilaku standarnya. Bagaimana Nabi mengecup anak kecil, memangku, bahkan ketika bayi ini pipis, Rasul mah enggak bergerak. Tenang aja, hanya ibunya, aduh, kamu teh kecil-kecil udah pipis. Enggak gitu-gitu amat. Nabi tenang, atuh Bu, udah biasa anak kecil pipis. Ya, semuanya ada prosedurnya. Nabi sebagai seorang pedagang ada. Nabi sebagai pemimpin ada. Nabi sebagai kepala negara ada. Semua yang kita butuhkan sudah ada. Jadi enak sekali. Masalahnya kita di rumah ada tidak buku tentang Nabi Muhammad? Ya, ini mah adanya juga resep-resep menjelang Idul Fitri, resep makanan. Jadi memang yang kita contek yang repot-repot. Ada yang dicontek yang pecinta dunia. Jadi kita jadi babak belur segala nyicil. Ya, ibu bapak yang budiman, tolong ini dievaluasi nih Pak. Kalau bapak merasa kurang wibawa di rumah, pertanyaannya mirip tidak dengan contoh Rasul? Saya juga sudah berusaha mirip. Kalau mirip mah nggak akan kasar begitu Pak. Ada kelembutan ya, aduh indah, indah, indah. Maka tiap hari baca satu perilaku Nabi aja ya. Dan kita coba, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan ceritakan satu bab saja perilaku Nabi kepada pembantunya. Dan itu bisa merubah banyak hal dalam hidup kita. Maka siapapun yang ingin hidup ini enak, ringan, mulia, bermartabat, pelajari Nabi, tiru dengan ikhlas, insya Allah orang itu tiba-tiba menghargai kita. Padahal kita kan tidak menginginkan penghargaan, tapi resiko hadirin ya. Baiklah hadirin. Jadi Rasulullah sendiri menyabdakan itu bahwa sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad itu memuliakan sekali istri-istrinya. Di rumah tuh membantu pekerjaan istri-istrinya. Dengar para laki-laki ya. Jadi kalau misalkan ada makanan istri tidak habis, bantu dihabiskan ya.
Rasulullah memanggil istrinya itu dengan panggilan Humairah yang kemerah-merahan. Tentu kalau istrinya kemerah-merahan ya. Kalau istri hitam tidak usah, Hajar Aswad tidak perlu ya. Cari apa yang membuat istrinya senang. Nabi Muhammad itu subhanallah memuliakan sekali istrinya ya. Benar-benar senang bercengkrama, dibahagiakan, dimuliakan, tapi tidak identik dengan memberikan yang duniawi. Istrinya tuh dibimbing supaya berakhlak mulia. Kalau punya uang dibimbing supaya jadi ahli sedekah. Kalau ada waktu dibimbing supaya waktunya penuh manfaat. Jadi kasih sayang suami kepada istri tidak selalu identik dengan memberikan dunia, tapi membimbing istrinya supaya berakhlak mulia. Membimbing istrinya supaya bisa menjadi pewaris surga. Jadi Bu, suami ngasih uang ke ibu itu belum tentu identik kasih sayang. Tapi suami membimbing ibu menjadi ahli sedekah. Mama, papa kasih 10 juta ya, sedekahkan 9 juta, maka papa lebih bahagia. Maka papa kasih yang 1 juta saja ya. Ramah. Tok 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 tok, malam-malam pulang, ternyata Siti Aisyah sedang tidur. Udah nggak digedor pintunya, tidur aja di luar. Begitu Bu, aduh baik sekali, lembut ke istrinya tuh, ya tidak ada jerewet, mukul, nggak ada, ya ramah, lembut, penuh kasih sayang, sangat menghormati, dan semua istrinya merasa diperlakukan adil. Maka sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling lembut dan baik ke istrinya. Maka jangan salah pilih. Sudah nikah belum? Sudah ya. Yang ada saja nggak apa-apa ya. Yang penting tahu ilmunya ya. Baik, nggak apa-apa begitu ya. Oh, kan Rasul hidupnya zaman dulu ya. Bagaimana, apa relevan sekarang? Ya. Memang ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya, seperti Rasul naik kuda dulu. Apakah perlu sekarang naik kuda? Ya, saya kira boleh saja. Tapi kalau saya harus ceramah di Cirebon, naik kuda dari Jakarta sampai di sana kudanya ngagoler, saya ngaplek. Nah, ibu bapak sekalian, jadi yang pasti Islam itu disiapkan oleh Allah bukan hanya untuk satu zaman. Sekarang dianggap modern. Kita tidak tahu 100 tahun yang akan datang seperti apa. Kita tidak tahu 1000 tahun yang akan datang udah luar biasa sekali. Tapi yakinlah bahwa kebenaran itu selalu aktual. Tinggal kita nih umatnya bisa memahami atau tidak. Kita tidak bisa, loh, kan ini zaman purba pakai sorban. Saya tidak tahu di zaman Nabi ada yang pakai sorban kayak gini ya. Saya ke Mekah nggak ada tuh yang pakai sorban di kuel-kuel begini. Ini mah ngarang aja ya. Betul ini Bu. Jadi memang kita memahami Rasulullah itu benar-benar membangun pribadi manusianya. Dan manusia sampai kiamat tetap manusia. Manusia punya potensi yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu nuraninya ya. Nah, Rasulullah membangun peradaban ini dari membangun manusianya. Apalah artinya teknologi segala modern kalau manusianya primitif. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi selalu aktual. Karena ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi peradaban apapun, kita Islam tetap bisa jadi solusi. Indonesia babak belur bukan karena Islamnya jelek, karena umat Islamnya belum memahami bagaimana indahnya Islam, bagaimana profesionalnya Islam, bagaimana produktifnya Islam ya. Jadi kalau bangsa ambruk, akhlaknya. Kenapa dakwah digalakan, hasilnya tidak sebanding dengan semangat dakwah. Begini, tanpa bermaksud merendahkan, meremehkan siapapun.
dakwah itu akan punya kekuatan kalau pendakwahnya sudah mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Jadi berbicara tentang Islam itu mudah, tapi membuat orang bisa memahami Islam itu kita harus paham dulu. Membuat orang mau berbuat sesuai dengan tuntunan Islam, yang bicaranya harus berbuat dulu. Evaluasi bagi kita, khususnya bagi saya pribadi, apakah saya sudah mengamalkan apa yang dikatakan? Al-Quran menyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang tapi tidak diperbuatnya. Mungkin inilah yang harus kita evaluasi. Kita sering menyebut Islam, sering menyebut keterangan-keterangan Islam, tapi pertanyaannya, apakah sudah dilakukan atau belum? Terus terang saya berbicara ini juga sampai nyot-nyot begitu hati saya, takut belum mengamalkan. Tapi ini kita-kita juga ya. Itulah sebabnya saya kalau mau ceramah yang ringan-ringan dan yang lucu. Sebab yang berat-berat susah, dasarnya juga belum ngamalin gitu mas ya. Bagaimana saya mau cerita yang hebat, ngamalkannya juga belum. Wah atuh ama Ustadz bodoh. Baru tahu ya. Malah saya udah tahu dari dulu saya teh bodoh ya. Lebih baik dianggap bodoh, tapi kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, daripada kita dianggap pinter padahal kita hanya bersilat lidah. Ini bahaya. Makanya ibu tidak usah khawatir ya dengan ilmu yang terbatas tapi penuh amal, daripada ilmu banyak ilmu tidak punya amal. Yang paling mengkhawatirkan tidak punya ilmu, bukan begitu. Tidak punya ilmu tapi so berilmu. Makanya dengar dulu ya. Ini jadi heboh begini nih majelis taklim. Nah jadi ibu bapak yang budiman, kalau kita evaluasi, boleh jadi Islam yang kita dakwahkan baru dalam wacana pikiran, baru dalam wacana pengetahuan, belum menjadi wacana yang sudah diamalkan. Karena orang yang mengamalkan, dia tidak terpaku kepada struktur kata-kata, karena semangatnya, raut mukanya, tutur katanya, ini sudah bagian daripada dakwahnya. Marilah kita berdakwah dengan mengamalkan. Itu lebih aman. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia yang umat Islam terbesar di dunia ini benar-benar bisa memahami keindahan Islam ya, sehingga kalau kita ingin merubah tatanan dunia, kita harus rubah dulu citra umat Islam di Indonesia ya. Dan tidak bisa merubah Indonesia kecuali kita bisa merubah diri kita masing-masing. Kalau tidak kita, mudah-mudahan nanti anak kita yang akan berkiprah banyak bahwa Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, wahai yang Maha mendengar, ampuni jikalau kami menyia-nyiakan hidup kami selama ini. Ampuni jikalau limpahan nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Ampuni jikalau semua yang Engkau titipkan ini tiada kami syukuri. Juga ampuni jikalau hati kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ya Allah, ampuni jikalau kami sebagai umat Rasul tidak bersungguh-sungguh untuk mengenal Nabi-Mu. Juga ampuni jikalau kami mencoreng aib kemuliaan Islam dengan akhlak kami yang buruk. Rabb, jadikan umur yang tersisa ini kami benar-benar bisa mengenal-Mu ya Allah, sehingga kami yakin bahwa segalanya hanyalah milik-Mu, bahwa segala-galanya hanyalah kembali kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini kami dapat mengenal Rasul-Mu, sehingga hari-hari yang kami jalani benar-benar ada dalam tuntunan Rasul-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesanggupan mengenal siapa diri ini,
sehingga tiada kesombongan atas kelebihan yang Engkau titipkan, tiada rasa malu terhadap kekurangan yang Engkau amanahkan, tiada merasa malas untuk ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, jadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang penuh kehormatan dengan tuntunan-Mu. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berakhlak mulia, yang berpribadi indah, para pemimpin yang rendah hati, para pemimpin yang hatinya penuh kasih sayang dan kecintaan kepada umat-Mu, seperti pimpinan kami Rasulullah SAW. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berharap. Angkat derajat bangsa kami ini dengan akhlak yang mulia, di bawah naungan Rasul-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh ada patah semangat dalam hidup ini. Kita selalu masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada kelapangan, tiada kebahagiaan, tiada kemuliaan hakiki kecuali kalau kita berpribadi semakin mirip dengan tuntunan Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.